Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia dan selamat datang di Monolog Eva. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah sabar nunggu video SKB ini. Seperti janji aku di video sebelumnya, aku akan ngobrol-ngobrol sama teman aku yang merupakan auditor ahli pertama di salah satu kementerian pusat di Indonesia. Tapi sebelumnya, aku mau cerita dulu kalau aku lagi seneng banget karena body care favorit aku lagi ngeluarin varian baru yaitu wangi kopi. Walaupun aku nggak bisa minum kopi, tapi aku suka banget sama wangi kopi karena nenangin banget gak sih? Bikin tenang gitu. Dan bikin kangen gak sih nongkrong sama teman-teman? By the way, aku lagi coba body scrub sama shower scrub Scarlet Whitening varian kopi ini. Sebelumnya aku udah nyoba kan yang varian romansa dan itu wanginya enak banget. Ini nggak kalah enaknya karena seperti yang tadi aku bilang, dia wangi kopi enak banget, nenangin. Buat kalian pecinta kopi pasti suka. Aku aja yang nggak bisa minum kopi, aku seneng nyiuminnya karena aku berasa kayak lagi ada di warung kopi. Enak banget. Dan sama kayak varian romansa, body scrub yang varian kopi ini, butirannya juga nggak sakit di kulit, nggak kasar, tapi tetap bisa mengangkat sel kulit mati. Jadi, body scrub ini mengandung glutathione dan vitamin E yang sangat ampuh untuk melembabkan kulit. Jadi, walaupun kita eksfoliasi, kita tetap bisa menjaga kelembapan tubuh kita. Dan juga waktu kamu gosok-gosok kulit, itu tuh bisa memperlancar aliran darah karena dia punya efek relaksasi di kulit. Ingat ya, body scrub ini cuma dipakai 2 kali seminggu. Abis itu kita bisa pakai shower scrub dan ini bisa banget dipakai untuk setiap hari. Sama kayak varian sebelumnya, ini juga beads-nya lembut banget, jadi aman banget di kulit, nggak bikin iritasi, tapi mampu membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di kulit kita. Bikin kulit kita lebih bersih, jadi terlihat lebih cerah. Dia juga mengandung glutathione dan vitamin E, sama kayak scrubnya, jadi sangat amat bisa untuk ngelembapin kulit kita. Kalau kulit kita bersih dan lembut, jatuhnya pasti akan cerah kan? Dan ini aman banget digunakan untuk semua jenis kulit. Nah, abis itu baru deh kita pakai body lotion. Tapi kali ini aku nyobain body lotion yang varian Freshy. Ini wanginya jangan ditanya. Scarlett nggak pernah gagal untuk masalah wangi. Ini katanya wanginya mirip sama parfum Jo Malone yang mahal itu. Makanya aku secinta itu sama Scarlett karena setiap pakai Scarlett, aku tuh selalu berasa mewah, berasa jadi orang kaya. Tapi harganya cuma 75.000 per item. Affordable banget kan? Selain wanginya yang seger, body lotion ini juga mengandung glutathione dan vitamin E tetap untuk ngejaga kelembapan kulit kita. Selain itu juga dia mengandung niacinamide dan kojic acid. Jadi ampuh banget buat mencerahkan kulit. Teksturnya lembut dan mudah menyerap. Pakai rangkaian body care ini secara rutin ya, biar hasilnya maksimal. Oh iya, buat kalian pecinta binatang, kalian gak usah takut karena produk ini tidak diuji cobakan kepada binatang. Selain itu, dia juga sudah terdaftar di BPOM dan yang pastinya halal. Selamat mencoba ya! Halo Kak Vini, apa kabar? Sebelumnya aku mau makasih banget karena Kak Vini mau nyempetin untuk ngobrol-ngobrol dan berbagi pengalaman sama teman-teman YouTube Pejuang CPNS. Karena memang banyak yang penasaran sama SKB-nya, terutama untuk formasi auditor ahli pertama. Makanya kalau di kesempatan kali ini, Kak Vini boleh sharing pengalaman Kak Vini waktu kemarin ikut SKB CPNS, pasti bakal jadi bekal yang bermanfaat banget buat teman-teman kita. Tapi pertama-tama mungkin Kak Vini boleh perkenalan diri dulu. Silakan Kak Vini. Perkenalkan, nama saya Vini Purba. Saya berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Saat ini saya jadi auditor ahli pertama, baru saja tahun 2020 diangkat jadi auditor. Mau bicara terkait dengan SKB yang sudah aku lakukan 2 tahun yang lalu, dibilang sulit enggak, dibilang gampang juga enggak. Tapi ada beberapa hal yang mungkin membedakan antara setiap kementerian.
terkait dengan SKB-nya. Kalau di aku kemarin setelah kami lulus SKB, kita diundang nih ke kementerian kami nih diundang. Jadi kami ada lagi ujian dari pihak ketiga yang disediakan oleh pihak kementerian seperti itu. Pada saat kami ujian SKB itu ada beberapa tahapan yang harus kami lewati. Yang pertama kami melaksanakan TPA kembali. Sebenarnya kan di SKD sudah nih kita udah lewatin TIU, TWK. Kemudian tapi untuk yang kedua kalinya di kementerian mereka juga menyediakan TPA-nya. Jadi kita di situ kayak semacam ujian menggambar, mungkin analisa menggambar, kemudian ada juga semacam case atau kasus-kasus tentang kegiatan sehari-hari. Boleh diceritain nggak? Soalnya persis sama kayak waktu di SKD atau ada yang lebih menjurus ke akuntansi atau auditor? Kalau misalnya kemarin, kalau TPA-nya itu ada yang sama kayak yang SKD kemarin, jadi kayak matematika dasar, kemudian kayak tes koran, ada tes koran juga. Kemudian kalau untuk terkait dengan akuntansi ada. Jadi kita kayak semacam buat satu laporan keuangan gitu. Jadi terserah kita mau bikin laporan keuangan apa aja nih gitu, yang semampu kita aja. Jadi kayak soalnya itu buatlah satu laporan keuangan yang kamu ketahui, seperti itu sih, lebih ke laporan keuangan. Jadi kemarin langsung ke neraca aja gitu, enggak yang langsung dari jurnal sampai dengan laporan keuangan, enggak sih. Jadi kayak laporan keuangan aja. Nanti dikasih analisa, oh dia punya aset segini, punya utang segini, punya modal segini gitu. Nanti buat laporan laba ruginya, dengan punya aset segini, dia bisa laba segini, penjualannya segini. Lebih ke situ sih. Berarti harus baca-baca laporan keuangan ya? Yes, harus bisa baca laporan keuangan. Ya, enggak yang ribet-ribet banget sih, yang tak setahu kita aja. Bukan background akuntansi, ya dimohon agar dibaca sedikit aja, nggak apa-apa. Laporan keuangan perusahaan dagang sih paling gampang. Iya, dagang aja, yang lebih simpel. Kayak kita waktu pas kemarin diklat itu teman-teman di kelompok kamu itu benar-benar kerja sendiri. Sama. Yang karena kita digabung sama yang non akuntansi kita dikasih laporan keuangan nih, kita sendiri nih yang mati ngerjain. Cuma ya mereka bantu-bantu sedikit karena mereka udah jujur duluan. Kami nggak tahu laporan keuangan. Jadi Mbak Vina aja ngerjain sendiri. Mohon maaf kan nggak bisa bantu. Nanti yang presentasi Mbak juga. Sama kemarin aku juga gitu. Soalnya mereka tuh nanya, ini tuh maksud soalnya tuh apa? Jadi ya udah aku bilang, ya udah kasih aku waktu sejam deh biar aku kerjain sendiri aja. Nanti kita join kalau misalnya udah selesai buat bikin PowerPoint-nya. Emang susah sih. Susah kemarin itu. Cuman itu jadi bukti kalau memang di dalam satu tim itu saling ngebantu nggak sih? Berarti bukan cuma dari akuntansi aja, tapi ada juga bantuan dari jurusan lain, makanya butuh dicari dari jurusan lain juga. Jadi mungkin lebih ke pengalaman bekerja ya. Jadi kenapa sih kita butuh background pendidikan yang lain gitu. Nah, kalau saya pribadi nih kebetulan kan di kantor saya semuanya background akuntansi nih. Nah, sebenarnya ini kendala kami nih ketika kita audit terkait dengan tender, pengadaan barang dan jasa melalui tender, pengadaan langsung dan lain-lain itu. Nah, kita butuh banget anak hukum di mana kita itu ketika pelaksanaan lelang itu kan kita ada namanya tahap pemilihan penyedia seperti itu. Nah, pada saat kita pemilihan penyedia, otomatis kita verifikasi dong, ini penyedianya siapa, udah ada belum legalitasnya, seperti itu. Kemudian akta notaris dan segala macam. Kita kan orang awam nih, tentang hukum nggak ngerti sama sekali. Nah, ketika kita nanti salah memverifikasi dokumen itu, takutnya nanti kegiatan pengadaan barang dan jasa itu jadinya nggak benar nih gitu. Nah, itu kendala kami sih sebenarnya pada saat audit. Kita butuh banget nih anak hukum nih gitu, nggak cuma anak akuntansi. Jadi buat teman-teman yang background non akuntansi boleh banget masuk auditor sekarang aku sih. Kemudian kita ada kayak semacam focus group discussion. Satu kelompok itu ada sekitar 5 orang nih. Nanti kita dikasih case sama si pihak ketiganya nih. Jadi kemarin case-nya itu kita dikasih ada case bahasa Inggris sama case yang bahasa Indonesia gitu. Jadi case-nya itu lebih melihat gimana sih kepribadian kita, bagaimana sih cara kita mengambil keputusan di saat-saat penting, seperti itu sih. Jadi lebih melihat bagaimana cara kita
untuk memecahkan suatu masalah seperti itu. Kemudian setelah kita FGD, nanti kita presentasi nih, masing-masing nih, presentasi masing-masing tim gitu. Jadi satu tim itu ada 2 orang presentasi, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Nah kebetulan kemarin tim aku ada yang jago bahasa Inggris, jadi kita pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, seperti itu sih. Dan yang terakhir setelah kami ada FGD, kemudian kami dikumpulkan kembali, terus kami ujian lagi tapi terkait dengan FGD itu. Kalau terkait studi kasus tadi, boleh nggak diceritain pengalamannya Vini, sama mungkin bisa kasih tips buat teman-teman di sini, biar gimana caranya menunjukkan kompetensi yang baik waktu pas SKB studi kasus itu. Oke, Kak. Jadi kalau misalnya terkait dengan studi kasus nih, ini menarik banget ya. Misalnya nih, contohnya tentang satu kasus di mana terdapat boat kayak semacam perahu nih. Kita ditempatkan di satu perairan, yang ini perairan ini di mana perairan ini dalam banget, dan kita itu di dalam satu boat itu, kita kayak semacam terdampar gitu nih di perairan ini nih. Nah, di perairan ini kita ada 10 orang. 10 orang di dalam boat ini. Sementara boat ini hanya bisa menampung 5 orang. Nah kita di sini disuruh memilih nih, siapa kira-kira orang yang bakal kita keluarkan, 5 orang ini yang kita keluarkan dari boat supaya kita bisa sampai di sana gitu. Nah di sini kita harus bisa nih memilih orang-orang yang kita keluarkan supaya sampai di tepi perairan seperti itu. Nah kalau kita 10 orang otomatis tenggelam gitu. Nah di antara 10 orang ini nih kita dikasih tahu nih, ada yang cacat, ada yang perempuan, perawat tapi pelacur. Kemudian ada seorang pembunuh, tapi dia itu ngerti tentang perahu. Kemudian ada bayi. Kemudian ada juga misalnya kayak kakek tua. Ada anak-anak tapi cacat. Nah gitu nih. Nah kita disuruh milih nih, di antara 10 orang ini, siapa yang mau kita keluarkan. Nah otomatis untuk 5 orang ini, kita harus pilih dong mana yang kredibel dan benar-benar harus bisa sampai seperti itu. Kalau saya nih, pasti akan memilih si perawat walaupun dia pelacur. Nanti kalau misalnya kita menuju ke tepi pantai, kalau kita kenapa-napa kan otomatis nanti ada yang membantu nih seperti itu. Kemudian saya akan pilih yang misalnya si pembunuh nih, tapi dia ngerti nih tentang kapal gitu. Nanti ketika misalnya kita ada masalah teknis di mesin kapal, dia bisa bantu. Kalau misalnya kita pilih kakek-kakek yang sudah tua, kalau kita hanya modal kasihan aja, kita nggak bakal sampai gitu. Jadi dia itu harus keluarkan. Jadi bener-bener ini kita susah banget sih cara berpikirnya gitu. Cuma kita itu harus mikir secara rasional supaya kita sampai gitu sih Kak, lebih ke situ. Nanti masing-masing orang beda pendapat sih sebenarnya. Ada yang orang kasihan, ada orang yang benar-benar ya udah keluarkan aja dia, yang penting kita sampai gitu. Jadi nanti bisa dilihat nih, apabila ditempatkan dalam suatu pekerjaan, dalam suatu masalah, jadi how you solve your problem itu. Tapi sebenarnya nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah ya. Nggak ada jawaban yang benar yang salah. Yang penting semua jawabannya itu berdasarkan data, dan kamu bisa mempertahankan pendapat kamu. Yap, benar sekali. Nanti dipresentasikan juga tuh, kalau misalnya kita pilih itu, kenapa kita pilih. Jadi kita harus punya jawaban yang jelas dong, kenapa kamu pilih itu, gitu. Jangan malah terombang-ambing gitu. Nanti bisa lihat nih, ternyata kita orangnya pelin-pelan atau gimana gitu. Karena kalau kamu nanti jadi auditor pun, waktu saat exit meeting, kamu pelin-pelan, masih belum jelas nih data yang kamu kumpulkan, kamu pun pasti akan dicecer banget sama auditing nggak sih? Dan akan dipikir nggak kompeten. Besok-besok malah jadi nggak dipercaya lagi hasil rekomendasi kita. Benar sekali. Jadi harus benar-benar berdasarkan dengan data. Dan kalau kita ngomong nggak ada data, sama sekali point zero. Ini tips yang bermanfaat banget sih buat teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa punya bayangan soalnya nih, kira-kira akan seperti itu. Mungkin nggak akan 100% plek sama, tapi jadi bisa latihan. Oh, saya mesti bisa nih menganalisa suatu kasus, gimana mengorbankan hal yang dirasa tidak begitu penting untuk hasil yang jauh lebih penting. Kalau boleh tahu, kemarin auditor formasinya berapa, Kak Vin? Formasinya cuma 1. Wow. Iya, 1 orang doang. Ya ampun, seneng banget, nggak nyangka.
Ya walaupun kita tahu gaji PNS gimana ya Kak ya, sedih sih sebenarnya. Cuma ya harus disyukurin. Jadi kalau mau kaya jangan jadi PNS ya. Setuju, setuju. Yang mau kaya jangan jadi PNS, jadi pengusaha. Kemudian setelah itu kita wawancara nih. Kebetulan saya di inspektorat. Nah pada saat di inspektorat tuh, kalau nggak salah saya ingat banget itu langsung inspektor aku yang wawancara dan beberapa staffnya seperti itu. Nah wawancaranya pun super duper sulit banget karena mereka juga gimana ya, campur antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kebetulan bahasa Inggris aku nggak bagus-bagus banget nih Kak. Tapi ya gimana caranya biar nggak grogi seperti itu. Aku jawab semampu aku. Aku nggak bakalan ngeluarin kata-kata aku nggak bisa. Setidaknya aku mencoba. Tapi ketika kita menjawab, kalau bisa agak di-linkkan sedikit dengan pertanyaannya. Tadi seperti itu sih Kak. Tapi kebanyakan teman-teman kita tuh penasaran apa ada soal dari BPKP, karena kan BPKP itu pembina auditor se-Indonesia kan, jadi ada banyak beberapa teman yang nanya apakah soalnya itu berasal dari BPKP. Kalau bicara tentang soalnya dari BPKP pasti ada. Pada saat wawancaranya sama pihak internal, itu semuanya pertanyaannya dari BPKP. Lebih ke apa sih internal audit, apa sih yang kamu ketahui tentang APIP itu apa, dan apa-apa aja sih pengerjaan auditor itu gitu. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang mau coba auditor nih, coba deh dibuka peraturan terkait dengan internal audit dari BPKP. Saran aku sih itu. Biar nanti nggak gelagapan nih pas wawancara. Tapi kalau aku nggak ada soal dari BPKP sama sekali. Jadi benar-benar yang ngadain SKB-nya dari instansi aku sendiri, soalnya juga ngikut sama formasi yang lain. Tapi ini jadi pelajaran sih, berarti teman-teman juga mesti belajar lagi BPKP, karena kita nggak tahu apakah SKB-nya ngikutin instansinya sendiri aja atau ada titipan soal dari BPKP. Makasih loh Kak Vini, ini berarti input baru nih buat teman-teman pastinya. Kalau tips biar pede waktu pas wawancara? Tips biar pede pas wawancara, aku pegang pulpen sebenarnya. Jadi pulpen ini benar-benar membantu banget ketika wawancara. And then jangan ragu untuk gerakin tangan. Jadi when you use your hand gitu, kamu lebih kayak confidence gitu. Terus kamu juga bisa lebih mengeluarkan isi kepala. Ya walaupun sebenarnya udah mentok, tapi dengan gerakan tanganmu, gimana ya, itu lebih membantu kamu lebih pede gitu. Jangan kaku gitu, karena orang user juga nggak suka sama orang kaku. Apalagi kita kalau jadi internal audit, kita harus bisa komunikasi sama audit kita nanti. Kalau kita nantinya pasif, nanti lawan kita juga bisa lebih pasif. Seperti itu sih. Setuju sih Kak. Tapi wawancara tuh kamu masuk sendiri? Yes, masuk sendiri. Kalau aku masuk bertiga langsung. Jadi langsung dibandingin gitu. Kita 3 orang yang apply itu tuh dibandingin langsung. Tapi memang pertanyaannya aku sih kebanyakan tentang individu aku sendiri. Enggak, kalau kamu kan lebih teknis kan pertanyaannya. Kalau aku benar-benar kelebihan kamu apa? Kenapa saya mesti milih kamu dibanding teman yang di sebelah kamu? Kayak gitu. Cuman itu bikin jiper sih. Gimana kita banggain diri sendiri, iya, di depan orang lain kan? Iya benar, itu pertanyaan menjebak itu sebenarnya. Makanya ya semua ada plus minusnya sih ya. Pokoknya yang penting kita persiapin. Kita mesti tahu kelebihan kita apa, tapi kita juga mesti tambahin lagi nih kelebihan kita dengan ilmu-ilmu yang kita baca tadi dari pengalamannya Kak Vini juga. Kalau mengenai wawancara, kamu ada cerita unik nggak? Jadi ada pertanyaan yang kamu kaget gitu, tiba-tiba ditanyain pertanyaan yang tak terduga. Pertanyaan yang tidak terduga sebenarnya menjebak kayak Kak. Kayak terus kamu gimana tanggapan kamu kalau misalnya gaji kamu tidak sesuai ekspektasi kamu? Katanya kamu jangan lihat ASN yang di luar ya, katanya gitu. Nah, kan kita nggak mungkin ya kayak jelasin, ya jadi mau gimana dong? Ya harus benar-benar jawab ya. Saya kan terima apa adanya berapa, karena tujuan saya itu masuk ke PNS adalah mengabdi untuk negara. Bagaimana caranya, nah itu bla 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 gitu sebenarnya. Nah pas realitanya nih masuk ke PNS ini, ya ampun gajinya turun banget, mau nangis gitu. Jadi itu shock banget sih. Tapi ketika dia kasih tahu bahwasannya gaji PNS itu enggak seperti yang di swasta, aku jawabnya semampu aku aja, tapi enggak yang menyudutkan ASN seperti itu sih Kak, lebih ke situ. Jadi jangan kaget nanti teman-teman kalau masuk PNS duitnya nggak ada. Ya, ini mesti dipersiapin sih sama teman-teman. Jangan ngebayangin PNS itu
punya harta melimpah. Duh, Sebenarnya ini kalau misalnya kita ngobrol sama teman-teman CPNS kita yang seangkatan kita, ini pasti jadi topik yang sering kita bicarakan karena pada dasarnya gaji ASN itu yang tidak seperti yang diharapkan sebenarnya kalau kita, apalagi yang mungkin dari dulunya udah gaji yang beberapa digit gitu, tiba-tiba masuk ASN, jadi ya harus benar-benar sabar karena kita apalagi pas CPNS 80% ya. iya 80% mau nangis.